Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya kedatangan motor RevoFit yang dimana terjadi hilangnya kompresi dan juga ada suara kasar di bagian head ya. Dan seperti ini ya contohnya teman-teman. Ini kita tutup ya. Kompresinya. Oke, lanjut kita proses untuk pembongkarannya, dan kita bongkar dulu untuk tutup headnya menggunakan kunci L6. Dan untuk tutup headnya sangat kotor sekali dan juga kering olinya teman-teman. Di bagian gigi timingnya juga kering. Oke, sebelum kita bongkar kita cek lagi untuk kekencangan rantai keteng dan juga setelan klepnya ya. Dan kita tes dan suaranya seperti ini teman-teman. Oke, jadi lanjut kita bongkar untuk di bagian headnya ya teman-teman. Oke, lanjut kita congkel saja menggunakan obeng ataupun plat tebal ya teman-teman. Kita congkel saja dan agak sedikit angkat untuk bagian filternya biar tidak mengganggu di bagian headnya untuk keluar ya teman-teman. Nah, lanjut kita tes untuk kebocorannya dan ternyata sangat bocor ya untuk di klep bagian X. Dan kita tes lagi untuk di bagian in apakah bocor juga. Nah, jadi untuk bagian klep in dan X bocor semua teman-teman. Jadi dari situlah terjadinya kebocoran kompresi. Dan untuk setelan klep di sini normal ya. Dan untuk businya di sini bengkong ya teman-teman. Entah ini kebentur apa sehingga mengakibatkan busi bengkong. Oke, setelah aku lepasi untuk bagian rocker armnya, kita tes kembali apakah masih bocor atau tidak ya teman-teman. Oke, kita tes kembali untuk lebih memastikan lagi ya sebelum kita melakukan pembongkaran lagi. Nah, dan ternyata masih bocor parah ya teman-teman. Untuk di klep bagian ininya bocor parah. Dan kita lanjut ke bagian X-nya ya, kita tes lagi. Dan alhamdulillahnya juga makin parah teman-teman. Oke, lanjut kita bersihkan dulu untuk kerak-kerak yang masih menempel di headnya ya teman-teman. Nah, itu ya. Untuk pistonnya sangat-sangat keraknya sangat banyak ya teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu. Oke, sebelum kita lepas untuk bagian payung klepnya, kita bersihkan dulu ya untuk kerak-keraknya ini. Kita bersihkan menggunakan bor ya teman-teman. Sini om mau kapok di depan nih biar dia tidak lumpuh ya. Belum didandan nih bawanya mongko itu lah. Ya. Nah, untuk ini sudah bersih. Untuk bagian ini tinggal kita lepas, kita nanti cuci pakai bensin dan kita bersihkan bagian pistonnya teman-teman. Dan untuk pistonnya sangat kotor ya teman-teman. Jadi kita bersihkan, mungkin agak silau ya karena aku agak sedikit menemu matahari ya. Jadi kita bersihkan juga. Kita bersihkan dengan metode yang sama ya teman-teman. Kita semprot dulu menggunakan carbo cleaner supaya kerak-keraknya sedikit melunak. Lanjut kita pakai bor. Oke, kita semprot lagi. Ya, sudah kembali bersih ya teman-teman. Dan kita kembali bersih lagi. Oke. Jadi usahakan kita bersihkan semua kerak-kerak supaya ruang bakar kembali fresh kembali ya teman-teman, seperti
minum es teh di siang hari ketika bulan puasa. Enggak, bercanda teman-teman. Oke. Lanjut kita bersihkan untuk yang kerak-kerak membandel seperti ini tadi ya. Nah, seperti di sini tuh kerak-keraknya menumpuk tuh ya. Kayak ini sudah bersih, tinggal kita lihat untuk di bagian klepnya ya teman-teman. Kita ganjal untuk di bawahnya menggunakan kain. Kita lepas. Cara melepasnya sangat mudah ya. Seperti itu sudah bisa terlepas teman-teman. Oke, kita lihat untuk bagian klepnya. Ya nah nih tuh untuk klepnya ya, banyak ganjalan yang sudah gepeng-gepeng yang mengakibatkan bocor ya teman-teman. Dan untuk di bagian eknya juga tuh banyak kerak-kerak yang menempel, dan di sini juga bisa mengakibatkan tadi untuk businya tadi bengkong. Nah, ini businya ini. Busnya bisa seperti ini teman-teman. Ini murni dari dalam ya ini. Apakah di dalam ada yang mukul atau gimana? Oke, kita lanjut bersihkan. Terus kita pasang kembali ya teman-teman. Jadi ini sudah aku bersihkan untuk bagian head yang tadinya seperti yang teman-teman lihat tadi, penuh dengan kerak ya. Ini sekarang sudah bersih. Dan untuk klepnya juga sudah bersih, sudah saya sekir juga. Jadi sekarang kita lakukan proses pemasangan ya. Kita ganti seal klepnya karena seal klep ini sudah ini naik tuh ya, tuh lubangnya sudah besar tuh, kita lihat. Jadi seal klepnya ini sudah minta ganti ya teman-teman. Sekalian kita bongkar, kita ganti, tuh sudah rapuh. Kita ganti menggunakan seal klep yang ori ya, Anda punya. Seal klepnya masukkan. Nah, untuk cara memasukkannya mudah ya teman-teman. Oke. Dan jangan dibuang nih teman-teman, bungkusnya ini jangan dibuang, ini bermanfaat ini bungkusnya. Kita semprot dulu ya sebelum kita ini. Ini kita pasang, kita semprot dulu. Kita beri pelumas sedikit supaya ada pelumasnya, supaya licin ya. Oke, bagian ek juga kita beri sedikit pelumas. Oke. Dan nah kita pasang ya. Nah, jadi untuk bekas plastiknya tadi itu bisa kita gunakan untuk memasang kuku klepnya ya, seperti ini teman-teman ya. Jika sudah, kita pukul-pukul untuk bagian tepinya supaya lebih mapan lagi di bagian pengunci kuku klepnya ya teman-teman. Oke, lanjut kita pasang untuk noken asnya dan juga kita pasang untuk di bagian rocker armnya ya. Sebelum pemasangan jangan lupa kita kasih pelumas biar mempermudah dan makin licin ya teman-teman. Oke, lanjut kita pasang untuk di bagian headnya. Sebelum kita pasang kita kasih lem dulu untuk bagian perpaknya, bagian kanan dan kiri, supaya tidak terjadi kebocoran ya di bagian headnya. Oke, lanjut kita pasang headnya. Jangan lupa untuk rantai ketingnya awas nyelip ya teman-teman. Kita paskan benar-benar. Kita pasang dan perhatikan baut-bautnya ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah untuk baut-bautnya. Apa ya? Ya, kita tes untuk kompresinya.
ada ya. Kita tes apinya. Dengerin ya. Dengerin. Ya, untuk apinya ada, kita pasang kembali dan kita tes itu ya. Oke, kita tes. Oke, jadi motornya sudah hidup dan untuk mesinnya seperti yang ini ya. Suaranya mesin tidak ada kasar lagi, suara lebih halus. Dan ini ada suara kebocoran di bagian knalpot ini. Tuh teman-teman bisa lihat tuh. Mana ya? Kelihatan enggak? Kalau knalpotnya itu dikasih seng ya. Pecor untuk knalpotnya ya. Oke, untuk motornya alhamdulillah sudah hidup ya. Kita matikan dulu. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di video berikutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.